Oke, hari ini saya review kembaran. Sebenarnya mereka nggak sama, melainkan sebenarnya ini Asus Zenbook. Yang ini generasi pertama dan yang ini generasi kedua. Kita banding kiri kanan supaya bisa lihat persis apa beda fisik mereka. Yang pertama Gen 1 kalau bisa dilihat, ini dia lebih tebal sedikit. Sangat sedikit sebenarnya. Beda sekian mili aja. Tapi bisa dibilang Gen 2 lebih tipis. Yang kedua, kalau dilihat dari fisiknya, chargernya masih menggunakan tipe lama yang bulat, sedangkan di Gen 2 sudah memakai USB-C. Kok di sini ada USB-C juga, tapi USB-C-nya Gen 1 tidak bisa dipakai untuk charging. Jadi kalau di kirinya Gen 1 ada bertorot-torot yang ini untuk charging, HDMI, USB 3.1 dan USB-C. Sedangkan di sini charging yang bulat tadi sudah gak ada, digantikan oleh USB-C atau Thunderbolt 4. Ya, gak salah dengar, Thunderbolt 4, bahkan lebih canggih dari MacBook yang masih Thunderbolt 3. Ini HDMI. Kemudian di sebelah kanan, kalau Gen 2 masih tetap ada USB 3.1 supaya pengguna lama masih bisa pakai. Kalau ini bukan lubang charging, ini lubang audio 3.1. Ini slot SD card, lebih tepatnya micro SD. Jadi untuk yang dari handphone bisa pindah-pindah data dari sini. Ini hanya lampu indikator. Kalau yang Gen 1 sama juga USB 3.1, slot audio, micro SD dan indikator. Nah, yang bisa dibedakan selanjutnya, kalau dilihat dari belakang, ada sedikit perbedaan. Sebenarnya kalau di kotak Gen 2 ada FreeOffice, tapi di sini sepertinya ada. Nah, Gen 2 itu ada FreeOffice 2019. Ini sorry ya, serial numbernya saya tutup. Ada stiker baru Alexa. Sedangkan kalau di tipe Gen 1 tidak ada. Gen 1 dia hanya Windows, di sini juga ada Windows, Nvidia, di sini juga Nvidia, Pantone sama, cuma letaknya beda ya. Dan yang di sini tidak ada Office karena memang tidak free Office di Gen 1, sedangkan di Gen 2 sudah ada. Nah, hal yang kedua sebenarnya di stikernya generasi pertama, prosesornya itu memang Core i7 generasi ke-10. Sedangkan yang di sini sebenarnya sudah generasi 11 tapi tidak ada stikernya nampaknya. Entah ada di atas keyboard atau tidak. Secara speaker letaknya masih sama. Ini harusnya antara speaker atau pembuangan angin ya. Sepertinya pembuangan angin, lubang pembuangan udara. Secara lubangnya ini ada lebih kecil, sedangkan yang ini lebih besar. Nah, kalau begini mungkin lebih nampak. Yang ini sekilas dia lebih lebar ya. Oke, kemudian di sisi karet ini, yang ini juga lebih tebal. Nampak bedanya? Lebih tipis, ini lebih tebal. Tidak terlalu pengaruh seharusnya. Kemudian kalau diangkat, engsel yang ini dia sudah ada jarak antara atas dan bawah. Sedangkan yang generasi pertama engselnya lebih lengket. Kalau ditutup
nampaknya rapat dari samping ya. Kalau dari belakang ya tetap ada dikit. Nah, kalau disandingkan kiri kanan bisa nampak jelas. Oke, yang di atas gen 2, yang di bawah gen 1. Bisa nampak, ini lebih nampak seperti ada lubang ya, sedangkan yang ini nampaknya rapat. Yang di bawah gen 1 nampaknya lebih rapat. Oke, kita coba lihat di gen 2. Bagian dalam tetap tidak ada stiker prosesor generasi 11, tapi kalau dilihat dari speknya itu bisa nampak. Nah, kalau di generasi kedua, setelah dibuka otomatis layar keduanya terangkat. Tetapi kalau di generasi pertama, layar keduanya tetap rata dengan keyboard. Kok di sini nampak beda ya, ada terangkat. Oh ya, disclaimernya adalah ini kami berdua pasang anti gores Dove. Aslinya ini dalam kilat. Kemudian ini dalam juga dipasang anti gores kilat. Sedangkan punya saya Dove. Oke, keyboard ada sedikit perasaan berbeda, tapi sampai hari ini saya belum bisa merasakan apa bedanya. Kalau saya tidak salah ada sedikit perbedaan bahan di sini. Yang ini warnanya lebih lain ya. Kalau yang ini dia lebih kilat. Kalau yang ini lebih gak rentan keringat kayaknya. Bahan keyboardnya ada lain. Dia tidak semengkilap yang generasi pertama. Di sini dia lebih dark, tapi touchnya somehow saya nggak tahu juga, kurang lebih mungkin sama juga. Kalau tidak ditaruh bersandingan dan nggak terbiasa lihat generasi 1 ya nampaknya sama saja. Nah, ini punya saya kebetulan sedang hidup, saya hidupin aja biar sama-sama ada lampunya. Perbedaan lainnya, generasi kedua dua-duanya sudah touchscreen. Nah, kalau yang generasi pertama ini belum touchscreen, hanya layar ini yang touchscreen. Oke, mungkin sekian dulu. Semoga reviewnya berguna untuk lebih gampang membedakan generasi pertama dan kedua.